Pagi di ranah Minang, kabut masih menyelimuti Marapi, sawah hijau membentang, dan sinar mentari menyapa atap rumah gadang. Di balik keindahan itu, ada anak kecil di pasar, bekerja keras, menukar masa kecilnya demi bertahan hidup. Di rumah, seorang perempuan menahan luka dalam diam, simbol ketangguhan yang diuji kekerasan. Para pemuda berpamitan, meninggalkan kampung karena tanah subur ini tak mampu memberi mereka pekerjaan. Merantau kini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Inilah Minangkabau hari ini, indah, namun di persimpangan antara nostalgia dan realita. Wajah-wajah ini menuntut perhatian, bukan sekadar decak kagum pada warisan budaya. Kita bangga pada sejarah, pada nama-nama besar, pada sistem matrilineal yang diagungkan. Namun kebanggaan itu rapuh jika hanya jadi cerita. Anak-anak putus sekolah, perempuan jadi korban kekerasan, adat tak selalu melindungi. Sarjana terbaik pergi, kampung kekurangan SDM. Kita sibuk memoles kebesaran, lupa mengisinya dengan makna baru. Sejarah bukan warisan mati, tapi tantangan untuk dijawab. Paradoks ini nyata. Kebesaran masa lalu tak menjamin masa depan jika tak diperjuangkan. Sudah snid dan bergerak. Pekerja anak, kekerasan terhadap perempuan, akses kesehatan yang mahal, semua luka ini nyata di ranah Minang. Anak-anak kehilangan masa kecil, perempuan menderita dalam diam, banyak yang tak mampu berobat. Kemiskinan dan minimnya lapangan kerja memaksa generasi muda pergi. Brain drain terjadi, talenta terbaik mengalir keluar. Luka-luka sosial ini saling terkait, membentuk lingkaran setan. Jika tak diputus, generasi berikutnya akan mewarisi beban yang sama. Kita harus berani mengakui dan mencari solusi. Diam. Kita berdiri di depan cermin kejayaan masa lalu, tapi cermin itu retak. Retakan itu adalah kemiskinan, pengangguran, dan krisis moral. Kita defensif, sibuk berdebat soal simbol, lupa mencari solusi nyata. Sejarah seharusnya jadi api, bukan abu nostalgia. Dulu, Minang jadi rujukan ilmu, kini anak-anaknya pergi mencari masa depan. Kesadaran adalah langkah awal kebangkitan. Mari tatap cermin itu jujur dan mulai memperbaiki. Dunia berlari. Korea Selatan, Singapura, negara lain berinovasi dan maju. Sementara kita masih sibuk berdebat, tertinggal dalam inovasi dan teknologi. Petani di sini masih pakai cangkul, di luar negeri sudah pakai drone. Anak muda Minang brilian tapi harus pergi untuk berkembang. Kita kaya budaya, tapi tertinggal dalam adaptasi zaman. Adat dan agama kuat, tapi harus diterjemahkan jadi etos kerja dan inovasi. Dunia tak menunggu. Jika tak berubah, kita hanya jadi catatan sejarah. Saatnya bangun dan berlari. Merantau dulu adalah pilihan, kini jadi keterpaksaan ekonomi. Sarjana jadi ojek, lulusan pertanian tak bisa bertani di tanah sendiri. Talenta terbaik pergi, kampung kehilangan energi muda. Rumah gadang kosong, hanya orang tua menanti. Apa yang salah dengan rumah kita? Ini tanggung jawab bersama pemerintah, adat, pengusaha masyarakat. Kita harus ciptakan ekosistem agar anak muda ingin pulang dan membangun. Minangkabau harus jadi magnet, bukan tempat yang ditinggalkan. Setelah mengakui semua luka, harapan tetap ada. Potensi Minangkabau besar, alam, budaya, SDM tangguh. Generasi muda mulai bergerak membangun startup, komunitas kreatif, advokasi sosial. Pemerintah, adat dan pengusaha harus mendukung dan memfasilitasi. Membangun kembali bukan soal fisik, tapi fondasi sosial dan ekonomi. Jadikan sejarah inspirasi, bukan beban. Rawat luka dengan empati dan aksi nyata. Mari bersatu, menatap masa depan Minangkabau dengan kepala tegak.